Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Putri Agustin, mahasiswa Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan edukasi tentang penyakit hipertensi. Halo, saya Nuna Anggraini. Perkenalkan, nama saya Delisiana. Perkenalkan, nama saya Nina Aditria. Perkenalkan, nama saya Raudatul Aulia. Langsung saja, kita simak videonya ya. Hipertensi disebut sebagai pembunuh tak terlihat. Secara umum, pasien tidak menunjukkan gejala gangguan kesehatan yang jelas pada tahap awal penyakit ini, dan biasanya menyebabkan terjadinya penundaan atau kurangnya tindakan pengobatan yang dilakukan, yang pada akhirnya menyebabkan komplikasi parah, misalnya penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, hingga kematian. Sebelum kita memahami hipertensi, kita perlu mempelajari tentang apa itu tekanan darah terlebih dahulu. Denyutan jantung bisa memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ketika darah dipompa ke dalam pembuluh arteri, tekanan yang mendorong dinding pembuluh arteri disebut sebagai tekanan darah. Tekanan sistolik atau tekanan darah atas merupakan tekanan yang diberikan pada dinding pembuluh arteri saat jantung berkontraksi. Tekanan diastolik atau tekanan darah bawah merupakan tekanan yang diberikan pada dinding pembuluh arteri saat jantung berelaksasi. Tekanan darah umumnya diukur dalam satuan milimeter air raksa atau mmHg. Di sini saya akan menjelaskan apa sih faktor risiko terjadinya hipertensi dan bagaimana cara mencegah terjadinya hipertensi. Faktor risiko terjadinya hipertensi yang pertama yaitu usia. Usia sangat mempengaruhi terjadinya hipertensi. Yang kedua yaitu faktor dari keluarga. Jika ada keluarga Anda yang terkena hipertensi, maka kemungkinan Anda juga akan terkena hipertensi. Yang ketiga yaitu obesitas atau berat badan berlebih. Yang keempat yaitu gaya hidup. Gaya hidup seperti merokok, minum minuman keras, dan stres juga dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi. Yang kelima yaitu pola hidup yang tidak sehat atau banyak mengonsumsi garam. Baik, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya hipertensi. Yang pertama yaitu kurangi makanan yang mengandung banyak garam. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, olahraga yang cukup. Yang keempat yaitu makan sayur-sayuran. Yang kelima yaitu menjaga berat badan agar tidak gemuk. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer disebut juga dengan hipertensi esensial, yaitu di mana kondisi tekanan darah tinggi tidak jelas penyebab spesifiknya. Nah, penyebab hipertensi primer antara lain 1. Mengkonsumsi garam secara berlebih. Garam tidak sepenuhnya jahat, namun kemungkinan garam dapat menyebabkan hipertensi jika dikonsumsi secara berlebih. Dan yang kedua, sering stres. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung. Yang ketiga, malas gerak. Detak jantung orang yang malas gerak biasanya cenderung lebih cepat. Yang keempat, obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan dengan hipertensi, bahkan keduanya dinilai sebagai penyebab hipertensi yang paling sering terjadi. Yang kelima, kebiasaan merokok. Merokok juga merupakan salah satu penyebab hipertensi yang paling sering umum terjadi. Nah, yang keenam, mengkonsumsi minuman keras yang berlebih. Mengkonsumsi minuman keras yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah tinggi ke tingkat yang tidak sehat. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder muncul secara tiba-tiba dan menjadi penyebab tekanan darah melonjak lebih tinggi dibanding dengan hipertensi primer. Untuk penyebab hipertensi sekunder antara lain 1. Sleeping apnea atau gangguan pernafasan saat tidur. 2. Masalah ginjal. 3. Tumor pada kelenjar adrenal atau organ kecil yang terdapat di dekat ginjal. 4. Gangguan tiroid. Dan 5. Riwayat diabetes. Baik, saya akan menjelaskan apa sih pengobatan untuk hipertensi dan bagaimana cara mempertahankan hidup yang baik. Yang pertama yaitu pengobatan untuk hipertensi. Biasanya dokter memberikan resep obat yang sesuai kepada penderita hipertensi untuk menurunkan tekanan darahnya. Obat yang umumnya digunakan untuk mengobati hipertensi mencakup diuretik, penghalang zat beta, penghalang saluran kalsium, penghambat enzim dan mengonversi angiotensin, kemudian penghalang reseptor angiotensin 2, penghalang zat alfa, vasodilator, dan lain-lain. Penderita harus mengonsumsi obat-obat tersebut yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan jadwal dosis yang telah ditentukan. Jika penderita merasa tidak sehat setelah mengonsumsi obat tersebut, mereka harus berkonsultasi kepada dokter sesegera mungkin.
Kemudian yang kedua yaitu cara mempertahankan kebiasaan gaya hidup yang baik dengan cara yang pertama yaitu penderita hipertensi harus berhenti merokok, kemudian mengurangi konsumsi minuman beralkohol, kemudian mengendalikan berat badan, kemudian memperhatikan diet, menghindari asupan garam secara berlebihan, dan melakukan aktivitas fisik secara berkala. Untuk saran dan informasi lebih lanjut tentang aktivitas olahraga, lakukan konsultasi dengan tenaga layanan kesehatan profesional. Baik, saya akan menjelaskan beberapa komplikasi dari penyakit hipertensi dan cara perawatan pasien penderita hipertensi. Yang pertama, komplikasinya yaitu arteriosklerosis atau pembuluh darah yang memasok oksigen dan nutrisi lainnya ke organ tubuh yang mengeras dan menjadi lebih sempit. Yang kedua yaitu aneurisma atau pembuluh darah yang bengkak. Hipertensi yang tidak terkendali dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi tipis dan mengembang, dan nantinya bisa menyebabkan terjadinya aneurisma. Yang ketiga yaitu gagal jantung. Peningkatan tekanan darah dapat meningkatkan resistensi pembuluh darah, memberikan beban kerja pada jantung, dan nantinya bisa menyebabkan gagal jantung. Yang keempat yaitu stroke. Hipertensi yang tidak terkendali bisa menyebabkan pembekuan darah pada arteri karotis atau di leher. Bekuan darah tersebut bila memasuki otak dapat menyebabkan stroke emboli. Yang kelima yaitu gagal ginjal. Hipertensi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan pada ginjal, yang nantinya ginjal tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Yang keenam yaitu retinopati. Retinopati yaitu kerusakan pembuluh darah pada jaringan pekat cahaya di belakang bagian mata. Berikutnya yaitu cara merawat pasien dengan hipertensi dengan cara memeriksakan keadaannya ke dokter dan mengonsumsi obat-obatan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Pasien dengan hipertensi secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sembuh, dan pasien harus menyiapkan obat cadangan sewaktu-waktu dimanapun jika ia ingin pergi. Dan untuk pasien hipertensi dianjurkan untuk olahraga yang teratur dan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung garam yang berlebihan. Dan pola hidup pasien hipertensi dapat mempengaruhi kesembuhannya, sehingga nantinya pasien bisa sembuh jika pola hidupnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Selain itu, cara merawat penderita hipertensi dengan memberikan si penderita hipertensi dengan jus ratrit dan menyarankan si penderita hipertensi minum jus tersebut setiap hari. Di sini saya akan memberikan contoh cara membuat jus tersebut. Yang pertama, siapkan 1-2 batang seledri. Kemudian, siapkan air secukupnya. Sebelumnya, cuci daun seledri terlebih dahulu, kemudian potong, lalu masukkan ke dalam blender. Kemudian tunggu hingga halus. Setelah itu, tuangkan ke dalam gelas sambil disaring. Tada, jusnya sudah jadi.